Shalom. Pada hari ini kita akan online GBI Cahaya Mulia 2 hari Jumat tanggal 2 April 2021. Mari kita menyemangati diri kita sendiri dengan yel-yel. Saya antusias. Saya excellent. Saya semangat. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Jumat ini, Jumat Agung, kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami mengerti firman Tuhan dan kami diselamatkan. Sisi keluarga diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan. Sempurnakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, pada hari yang bahagia ini ya kita memperingati Jumat Agung ya, selalu jatuhnya hari Jumat ya, kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan kita orang Kristen selalu memperingati ada beberapa hal ya. Yang ke satu adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya. Kelahiran Tuhan Yesus atau disebut Natal ya. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus Kristus ya, hari Jumat dan disebut Jumat Agung ya, Jumat Agung. Yang ketiga ya, kebangkitan Tuhan Yesus ya. Ya, sudah ketiga hari dia bangkit ya, kebangkitan Tuhan Yesus ya, disebut juga Paskah. Paskah ya. Yang keempat, Yesus Kristus naik ke surga ya sesudah 40 hari bersama murid-muridnya ya, itu kenaikan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih ya. Yang kelima, sesudah 50 hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Nah, ini ya perlu diingat, kita orang Kristen kita harus mengetahui hari-hari penting yang diperingati oleh orang Kristen. Dan saya yakin dan percaya semua sudah bisa ya mengerti, menguasai ceritanya, karena tahun demi tahun kita akan mendengar firman Tuhan yang penuh kuasa untuk menguatkan kita dan menyelamatkan kita semua, seisi keluarga selamat. Amin. Dan kita lihat ya, yang keadaan hidup dan diangkat ya, itu yang ke satu, Elia ya, dia diangkat terus kemuliaan ya. Kedua ya, Tuhan Yesus Kristus ya, dia bangkit ya. Ketiga, kita juga nanti akan diangkat ya, waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ya, kedua kali ya. Baik, kita hari ini kita akan masuk mengenai Jumat Agung. Kita akan membahas ya dengan temanya menang atas keakuan. Menang atas keakuan ya. Jadi kita harus menang dari diri kita, menguasai diri kita ya, kita keluar sebagai pemenang ya. Kita akan lihat Tuhan Yesus Kristus ya, di mana dia taat, dia setia sampai akhir, sampai finish ya. Dia lakukan tugas dengan benar dan baik dan berhasil dan sampai selesai semuanya. Amin. Nah, ayat masnya Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Filipi 2 ayat 1 sampai 11 ya. Nah, yang kita akan bahas adalah ya, yang ke satu, merendahkan diri ya, mengasihi orang ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 11 yang tadi. Kedua, keadaan atau situasi di kayu salib ya, di kayu salib, Matius 27 ayat 45 sampai 56. Yang ketiga, Kristus membatalkan kuasa dosa atau menghapus surat hutang ya, Kolose 2 ayat 3 sampai 14, khususnya nomor
14 ya. Nah, baik, kita akan lihat ya dari Filipi ya. Mari kita buka Filipi ya, kita buka firman Tuhan Filipi. Sudah dapat Filipi 2 ya. Nah, kita akan lihat firman Tuhan ya yang di ayat 9 coba ya, mulai 9 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib ya. Jadi Tuhan Yesus ya merendahkan diri ya, jadi manusia ya, dan mati di kayu salib karena kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kepada manusia, dan dia rela mati untuk kita orang yang berdosa, yang tidak layak diampuni, tapi Tuhan mengasihi kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang mahal ya. Kita tahu ya cerita mengenai kejadian ya, di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ya. Kita jadi manusia ya yang dikasihi Tuhan, diberi pendamping ya, di mana Adam diberi Hawa, tapi Hawa mendengar si iblis sehingga jatuh dalam dosa ya, sehingga diusir. Dan Tuhan memberi perjanjian hukum Taurat, dan manusia ternyata tidak taat, tidak mampu, tidak setia, sehingga berbuat dosa ya. Sehingga Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa kita ya. Manusia sudah hilang kemuliaannya ya. Upah dosa adalah maut, sehingga tidak ada cara lain. Cara Tuhan ya, dia datang ke dunia dengan merendahkan diri, dia mati di kayu salib menebus dosa kita ya, sehingga kita dilayakkan kembali ya. Kita dulu ya kalau berdoa ya harus melalui imam, tetapi sekarang sudah bisa langsung karena Tuhan mati di kayu salib ya. Dan bait Allah sudah terbelah dua, sehingga kita imamat rajani, kita bisa masuk ya, doa usuk berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa kita. Doa orang yang benar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti kita akan didengar doa-doanya. Amin. Ya mungkin ada yang ditunda, ada yang langsung ya, ada perlu waktu ya. Pokoknya kita setia, taat, tidak jemu-jemu, lakukan firman Tuhan sehingga kita didengar dan dijawab doa-doa kita ya. Nah, kalau kita tadi lihat mengenai firman Tuhan ya, yang dibaca Filipi 4 ya ayat 2, kalau kita baca ayat 1 sampai 11 ya, ternyata ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Ya di sini yang ke satu, jadi karena dalam Kristus ada nasihat ya. Kalau kita bersama Tuhan Yesus, kita dapat nasihat ya, penghiburan dan kasih ya dalam persekutuan roh. Wah, luar biasa ya, amin. Jadi kita bisa menguasai diri, antara lain tadi ya yang disebutkan ya, ada kasih mesra ya, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Belas kasihan ya, sehingga ada kerendahan hati, kan itu sempurnakanlah
sukacitamu dengan ini ya. Jadi ada sukacita, tanda-tanda orang yang rendah hati, ada sukacita ya, selain yang tadi disebutin ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Amin. Harus sehati dan sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan ya. Jadi indah sekali kalau satu tujuan, tidak egois ya, tidak mau menang sendiri, satu tujuan. Jadi semua berjalan lancar, tidak ada perdebatan, tidak ada keributan, tidak ada pertengkaran ya, dengan tidak mencari keuntungan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kepentingan orang lain yang penting ya. Hendaklah kamu dalam hidupnya bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Nah ini ya harus kita punyai supaya kita bisa rendah hati, kita bisa menguasai diri ya, seperti Tuhan Yesus Kristus bisa menguasai diri. Pekerjaan di dunia dia beri contoh ya, dan membuat mujizat-mujizat, orang percaya, orang bertobat ya. Itu hal-hal yang luar biasa. Ada penguasaan diri, tidak sombong, tidak angkuh, tetapi adalah sangat mengasihi Tuhan dan selalu berseru ke Tuhan. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Amin. Segala sesuatu indah tepat pada waktunya ya. Kita tahu di situ. Jadi yang ayat ke-11, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan ya, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Amin. Nah, jadi marilah kita selalu mau dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan ya. Ya, kita lihat berapa hal ya, di mana Tuhan Yesus Kristus selalu mengampuni ya. Kita pun harus melakukan itu ya. Bagaimana di Lukas 23 ayat 34, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya ya. Kita sering ya, yang kita lakukan terbalik dengan firman Tuhan. Kita selalu maunya menghakimi atau menyalahkan orang lain, mengoreksi. Tetapi ingatlah ayat firman ini ya, bisa menguasai diri, di mana bisa ikutin firman Tuhan ya, mengampuni selalu ya. Jadi ingat kepada Tuhan firman ini ya, di mana apapun mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi ada mengampuni ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Dimana kita akan lihat di mana Tuhan Yesus Kristus ya dianiaya, disiksa, tapi dia tidak membalas, yaitu luar biasa ya. Jadi marilah kita perhatikan di mana seharusnya kita mati ya di kayu salib ya, tetapi Tuhan Yesus Kristus menggantikan kita ya. Dia mati di kayu salib menebus dosa kita ya. Jadi yang bisa menebus dosa kita hanya Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita. Amin. Nah, kita lihat yang lain ya. Jadi Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Dimana makanya dia waktu manusia berdosa ya, udah hilang kemuliaan Allah, di mana Tuhan Yesus datang yang menebus dosa ya. Jadi kita dipersatukan kembali dengan Allah Bapa di surga. Amin. Luar biasa ya. Jadi firman Tuhan mengatakan
ya manusia, ya di mana anak manusia datang ke dunia bukan untuk melayani tetapi untuk melayani, ya dia mencari orang-orang yang terhilang, ya. Jadi penginjilan, memberitakan firman Tuhan itu tugas yang kita lakukan, ya. Ya. Jadi Tuhan Yesus tidak berbuat dosa, ya, tetapi ya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah, ya. Jadi hubungan kita diperbaharui dan Allah Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa, ya. Karena tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus kita tidak dapat jalan kehidupan, ya. Dan kasih Allah yang rela memberi anak yang tunggal untuk menebus dosa kita. Amin. Jadi keselamatan yang kita dapat melalui perantara Tuhan Yesus Kristus. Nah, ya, kedatangan Tuhan Yesus, ya, menyerahkan nyawanya, ini kita harus sungguh-sungguh membalas dengan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mengasihi Dia, kita beriman sepenuhnya kepada Dia, jangan bimbang, jangan ragu, karena Dia datang untuk menebus dosa kita diselamatkan. Mari kita lakukan PR yang harus kita kerjakan dengan cara baca firman, berdoa, memuji muliakan Tuhan, ya. Apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan di dunia, lakukanlah. Amin. Penuh hikmat, ya, minta makrifat wahyu dari Tuhan Yesus sehingga kita tidak menyimpang ke kiri ke kanan, fokus kepadanya, kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi pelaku firman sehingga kita tidak berdosa, tidak berbuat jahat. Tuhan menghendaki, Tuhan mengasihi kita, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita semua orang yang dikasihi Tuhan, ya. Imamat Rajani yang luar biasa. Kita selalu mengucap syukur. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Ya, marilah kita mengasihi Tuhan. Amin. Dan rajin-rajinlah beribadah, ya. Jangan tinggalkan ibadah, ya. Jangan tidak berdoa, ya. Selalu dekat, hubungan baik dengan Tuhan, ya. Karena kita tahu Dia mati di kayu salib menebus dosa kita, ya. Kita harus jaga kesempatan atau yang Tuhan berikan. Kita jangan lewatkan, ya. Jangan sehari pun kita harus tetap fokus, stay tune pada Tuhan Yesus Kristus sehingga kita tidak binasa, kita selamat, kita akan memimpin bersama-sama di surga. Amin. Nah, baik, kita lihat mengenai Jumat Agung, ya. Jumat Agung di mana kita pasti, ya, kita akan bahas mengenai Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, ya. Ya, kita tahu sebelumnya Dia diadili, disiksa, bahkan Yudas, ya, menjual Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, dan Tuhan Yesus Kristus juga, ya, sebelum disalibkan Dia berdoa, ya, berseru kepada Tuhan. Mari kita contoh-contoh itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada masalah, kita berseru kepada Tuhan, ya. Nah, mari kita akan lihat mengenai yang luar biasa yang kita tahu, ya. Setiap tahun kita merayakan Jumat Agung, ya. Dan kita selalu membahas firman Tuhan, ya, supaya kita ingat kembali, ya, di mana kematian Tuhan Yesus Kristus dan apa saja yang terjadi waktu itu, ya. Kita lihat Matius 27, ya, ayat 45 sampai 56, ya. Yesus mati di situ, ya. Yang pertama yang akan kita lihat, yang nomor 1 adalah mulanya dari jam 12
kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 ya. Yang terjadi adalah jam 12 sampai jam 3 ada kegelapan ya, kuasa iblis, kuasa roh jahat ya, kegelapan menguasai ya. Nah, sudah itu kita lihat lagi yang kedua ya. Dan lihatlah tabir suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah ya. Jadi yang kedua terjadi apa? Tabir bait suci terbelah dua ya sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit pun terbelah ya. Ya, di sini bait Allah ya sudah terbuka ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, kita bisa berdoa langsung sekarang ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang ya. Ini yang ketiga ya, yang dimana ada kebangkitan orang kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Yang keempat, kepada pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah ya. Jadi melihat kejadian-kejadian yang tadi yang dibacakan ya, yang ke-1 sampai ketiga, dan mereka ketakutan dan mereka percaya bahwa ini adalah anak Allah. Amin. Nah, yang kelima, dan ada yang di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Ya, disaksikan ya dengan oleh pengikutnya, dan dia ikut terus ya melayani Tuhan. Amin. Sudahkah kita melayani Tuhan? Amin. Mari kita selalu mau melayani. Amin. Karena kita sudah dilayani terlebih dahulu. Amin. Nah, itu ada beberapa hal yang tadi ya yang kita bahas ya. Jadi yang pertama merendahkan diri ya. Dan yang kedua ya di kayu salib ya. Dan ketiga, Kristus membatalkan kuasa dosa. Kolose 2 ayat 3 sampai 14 ya. Dan khususnya di 14 ya, menghapus dosa manusia. Amin. Nah, kita jadi orang merdeka. Merdeka dari apa? Dari dosa ya, dari kutuk, dari hal-hal yang penguasa si iblis sudah dilepaskan ya. Kita milik Tuhan Yesus Kristus karena kita sudah dibayar dengan harga yang mahal. Amin. Kita diselamatkan. Ya, oke. Nah, jadi kita sudah membahas pada hari ini ya mengenai dengan tema ya menang atas keakuan ya. Dan ayat masnya Filipi 2 ayat 1 sampai 11 ya. Yang dibahas merendahkan diri ya, mengasihi orang ya, memperhatikan orang, mendahulukan orang. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Yang kedua di kayu salib, Matius 27 ayat 45 sampai 56. Yang ketiga, Kristus membatalkan kuasa dosa atau menghapus surat utang, Kolose 2 ayat 3 ayat 14, khususnya ayat 14. Amin. Nah, pada hari ini kita sudah selesai mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dan Yesus, kami ucap syukur, kami
sudah mendengar sebagian firman Tuhan yang penuh kuasa. Biar firman itu melekat kepada kami dan kami jadi pelaku firman Tuhan. Kami selalu ikut Engkau ya Tuhan, beriman kepada Engkau. Kami diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Kami sebentar mau masuk perjamuan kudus. Tuhan tolong dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus sempurnakan doa ini. Haleluya, amin. Mari kita akan masuk perjamuan kudus. Ya, saya yakin dan percaya semua sudah mempersiapkan diri dengan benar dan baik. Baik, saya bacakan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena Tuhan hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu maka ia makan roti dan minum cawan dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengetahui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita menguji diri kita sendiri. Tuhan Yesus, ampuni saya, ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengampuni orang lain. Tuhan, kuduskan, sucikan kami, layakan di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan biar jadi satu dan darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa kebangkitannya di dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat lebih tinggi dari kepala kita, tanda hormat kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami sudah mati bangkit bersama Tuhan Yesus. Ada kuasa kebangkitannya. Segala sakit penyakit oleh biru Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kami diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Terima kasih, sempurnakan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, kita akan akhiri. Kita akan berdoa, doa berkat. Mari kita angkat tangan kita, karena kita siap menerima berkat dari surga. Diberkatilah usaha kami, diberkatilah pernikahan kami, diberkatilah sekolah anak kami, diberkatilah kesehatan kami, diberkatilah pelayanan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai merata kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Kita keluar sebagai pemenang. Kita diselamatkan. Haleluya. Amin.